Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Dengan saya, Handa Salafia. Nafas Untara semakin lama semakin cepat mengalir. Badannya gemetar seperti orang kedinginan. Dengan mata yang sayu, dipandangnya wajah adiknya yang pucat. Dan sekali-sekali tangannya meraba luka pundaknya. Luka itu cukup dalam, namun sebenarnya tidak begitu berbahaya. Seandainya darahnya tidak terlalu banyak mengalir. Sedayu, tolong aku. Sedayu melihat luka yang menganga di pundak kiri kakaknya. Ia menjadi ngeri melihat luka itu. Tetapi dipaksakannya dirinya untuk membalut luka kakaknya dengan sobekan kain kakaknya. Sedayu, darahku sudah terlalu banyak mengalir. Kau dapat menolong aku berjalan? Iya, Kakang. Jangan membuang waktu. Kuda-kuda itu sudah tidak ada di sekitar tempat ini. Sekali-sekali terdengar Untara menggeram. Tentu saja karena perasaan pedih yang selalu menyengat-nyengat pundaknya. Namun juga berbagai perasaan telah bergelut di dalam dadanya. Untara tidak saja mencemaskan dirinya, namun ia cemas juga akan nasib adiknya. Lebih-lebih lagi tentang nasib Ki Widura dengan laskarnya. Anak muda yang melarikan diri itu dapat membawa banyak akibat. Ia akan dapat kembali mencari mereka berdua di sekitar tempat ini dengan kawan-kawan baru. Atau anak itu dapat memperhitungkan arah perjalanannya, sehingga serangan ke Sangkal Putung akan dipercepat. Pikiran Sedayu pun tidak pula dapat berjalan lagi. Ia melangkah dengan hati yang kosong. Berbagai perasaan yang memukul-mukul dadanya telah menjadikan Sedayu kehilangan pengamatan diri. Ia tidak merasakan dan menyadari apa yang telah dilakukan. Ia berjalan karena kakaknya menyuruhnya berjalan, sambil menggantung di pundaknya dengan tangan kanannya. Untara menjadi semakin cemas ketika di antara rasa sakitnya timbul suatu perasaan aneh. Matanya serasa akan selalu terkatup dan sesaat kesadarannya seperti lenyap. Segera Untara tahu bahwa ia telah hampir kehabisan darah. Dengan demikian, ia akan dapat pingsan setiap saat. Dalam kecemasannya, Untara masih menyadari bahwa ia tidak akan mungkin dapat mencapai Sangkal Putung dalam keadaannya itu apabila ia tidak mendapatkan pertolongan. Sekali-sekali Untara menarik nafas. Di sekitarnya terbentang hutan belukar, meski tidak terlalu tebal. Namun di tempat itu tak akan ditemui rumah seseorang. Kalau saja aku dapat mencapai rumah Kitanu Metir. Apa katamu? Rumah Kitanu Metir. Sedayu pernah pula pergi ke rumah Kitanu Metir bersama ayahnya dahulu di Dukuh Pakuwon. Tetapi rumah itu masih agak jauh. Dan tiba-tiba saja Sedayu menyadari keadaannya. Dengan penuh ketakutan, ia memandang berkeliling. Belukar. Kalau saja tiba-tiba ada binatang buas yang muncul di hadapan mereka, maka celakalah mereka berdua. Sehingga dengan demikian, Sedayu tidak teringat lagi kepada kata-kata kakaknya. Bahkan katanya dengan gemetar, Jalan di hadapan kita sangat gelap. Bagaimanakah nasib kita kalau kita bertemu dengan harimau misalnya?
kita pergi ke tempat Kitanu Metir. Masih jauh. Kalau lukaku tak diobati, aku akan mati. Sedayu menjadi ngeri mendengar kata-kata kakaknya. Bagaimana kalau kakaknya benar-benar mati? Karena itu ia berdiam diri. Meskipun hatinya dicekam oleh ketakutan. Takut kepada kegelapan yang dihadapinya. Takut kepada nasibnya. Memang ia takut kepada segala-galanya. Tetapi ia lebih takut lagi kalau kakaknya mati. Karena itu, ia tidak berani membantah lagi. Di papahnya kakaknya berjalan menuju ke Dukuh Pakuwon. Meskipun kengerian selalu merayap-rayap di dadanya. Untara semakin lama semakin lemah. Meskipun demikian, ia selalu berusaha untuk mempertahankan kesadarannya. Sungguh tidak menyenangkan apabila ia harus mati karena darahnya kering. Baginya, lebih baik mati dengan luka pedang menembus jantungnya. Tetapi ia tidak berputus asa. Ia percaya bahwa Allah Maha Pengasih. Karena itu, ia selalu memanjatkan doa di dalam hatinya. Semoga Allah menyelamatkannya. Tiba-tiba langkah mereka terhenti. Mereka mendengar gemerisik daun di dalam belukar. Hati Sedayu yang kecut menjadi semakin kecil. Dengan suara gemetar ia berbisik. Kakang, kau dengar sesuatu? Untara mengangguk. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Tubuhnya telah sedemikian lemahnya. Karena itu, maka yang dapat dilakukannya hanya menyerahkan diri sepenuhnya kepada sumber hidupnya. Tetapi tiba-tiba Untara mengangkat wajahnya. Katanya lirih. Bukan langkah manusia, dan bukan pula binatang buas yang sedang merunduk. Kau dengar ringkik kuda? Ya. Untara kemudian bersiul nyari. Kudanya adalah kuda yang jinak. Seandainya kuda itu kudanya, maka akan dikenalnya suara siulan itu. Ya Allah, itu kudaku. Lalu apakah kita akan berkuda? Ya, kembali? Tidak, ke rumah Kitanu Metir, supaya lukaku diobatinya. Sedayu tidak membantah. Ia takut kalau kakaknya mati. Karena itu, dibantunya Untara naik ke atas punggung kudanya. Baru kemudian, ia pun naik pula. Untunglah bahwa kuda Untara adalah kuda yang kuat. Karena itu, meski di atas punggungnya duduk dua anak muda, namun kuda itu masih dapat berlari kencang. Kini harapan di dalam dada Untara tumbuh kembali. Ia akan dapat mencapai rumah Kitanu Metir lebih cepat. Mudah-mudahan Kitanu Metir ada di rumahnya. Demikianlah, setelah mereka menembus rimbunnya pategalan yang subur di ujung hutan, sampailah mereka ke padukuhan kecil yang dinamai orang Dukuh Pakuwon. Di padukuhan kecil itulah tinggal seorang dukun yang sudah setengah tua, yang dengan pengalamannya ia mengenal berbagai jenis dedaunan yang dapat dipakainya untuk menyembuhkan luka, dan bahkan dikenalnya beberapa jenis racun yang menusuk ke dalam tubuh seseorang. Orang itulah yang bernama Kitanu Metir. Kepadanya Untara meletakkan harapannya. Mudah-mudahan Kitanu Metir dapat menolongnya. Kuda anak-anak muda itu berhenti di muka sebuah pondok kecil. Pondok Kitanu Metir.
Setelah menolong kakaknya turun dari kuda, maka dipapahnya kakaknya itu ke pintu yang terkatup rapat. Namun demikian, Untara berlega hati karena dilihatnya cahaya lampu yang memancar menembus lubang-lubang dinding. Terima kasih telah mendengarkan kisah Api di Bukit Menoreh. Nantikan kisah selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.